Baik, perkenalkan nama saya Linggaji Purnomo, Cinema Supervisor dari Jogja City Mall. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki sebuah website yang menjawab tantangan digitalisasi yang disampaikan oleh Pak Reza di Google Meet membahas hasil Rakernas kemarin. Di mana saya mencoba mengimplementasikan alur stok opnam yang tadinya manual, kita harus ngeprint, kemudian print tersebut dibagikan per job desk masing-masing di outlet, mengisi, terus kita input lagi. Sepertinya bukan sepertinya, memang akan memakan waktu lebih lama. Mungkin jika outlet Bapak Ibu sekalian memiliki satu lobby, paling setidaknya 30 menit untuk menginput itu semua. Apalagi yang dua lobby mungkin bisa 45 menit, mungkin bisa 1 jam, seperti itu. Saya mencoba untuk mendigitalisasi alurnya. Kemudian tantangan baru saya di JCM adalah tantangannya adalah produk sering expired atau kita sering lengah nih pada produk-produk yang slow moving seperti itu. Untuk menjawab hal tersebut, saya coba buatkan program ini yang dimana nantinya bisa memonitoring produk-produk yang sekiranya slow moving bisa kita pantau di sini seperti itu. Kemudian di JCM, Butari menerapkan juga beliau membuat seperti checklist harian seperti itu, apa saja kegiatan yang harus dilakukan oleh misalnya si mixologis, barista, ataupun komis, kitchen, itu harus apain aja sih setiap harinya. Butari bikin tuh table yang di printnya, checklist hariannya gitu loh. Nah, saya juga coba mengimplementasikan ide tersebut ke dalam website ini. Oke, pertama-tama untuk bisa menerapkan web ini di outlet Bapak Ibu sekalian, pertama-tama nanti saya akan men-share link Google Drive yang nantinya akan berisi file kode JS, HTML, dan Excel database inventory-nya. Tugasnya simple sekali. Kita tinggal mendownload si file database inventory-nya. Ketika sudah di-download, kita masuk ke tab baru, search di tabel pencarian atau kolom pencarian Google Sheet. Kemudian kita buka blank baru. Oke, jika tampilan sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa Ctrl O atau pilih ke menu file, klik open, kita upload file inventory tadi yang sebelumnya sudah di-download. Oke, ini filenya kita upload. Oke, jika sudah, agak lama. Kita masuk ke extension. Kita masuk ke extension. Sorry. Enggak masuk. Nah, kita pilih AppScript. Pilih AppScript. Tampilannya akan seperti ini. Kita masuk ke Google Drive tadi, klik kode JS 2 kali, akan otomatis ke select. Biasanya kalau nggak otomatis ke select pun, Bapak Ibu tinggal nge-select all aja dengan cara Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita udah Ctrl C, default kodenya kita hapus dulu, kita Ctrl V, kemudian save. Oke, selanjutnya kita buat file HTML-nya. Folder HTML-nya kan belum ada, kita buat di sini, kita pilih HTML. Untuk perlu diperhatikan, nama kode HTML-nya harus diawali dengan huruf besar, yaitu indeks namanya. Indeks. Oke, enter. Akan muncul seperti ini. Kita masuk lagi ke Google Drive. Kita pilih file HTML. Oke, udah ke-select semua. Tinggal kita copy, masuk lagi ke project, default kodenya kita hapus, Ctrl V lagi. Save.
hapus dulu ini. Oke, udah semua udah kita save. Projectnya kita buat misal inventory system. Untuk penamaan bebas aja sebetulnya, tidak mengganggu web nantinya. Kemudian kita deploy. New deploy. Oke, masuk ke sini. Kita pilih yang web apps. Deskripsinya dikosongin juga boleh, diisi juga boleh. Ininya nanti akan otomatis who has access harus ke anyone agar semua yang mendapatkan link dari web ini bisa mengaksesnya. Kita klik deploy. Kemudian kita authorize access. Oke. Jika tampilannya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik advance aja. Advance, go to inventory system. Kita pilih continue. Oke, tunggu sebentar. Akan muncul web yang sudah Bapak Ibu buat. Kita tinggal copy, kemudian done. Di sini kita coba buat tab baru, 2 tab baru deh. Buat si user manager sama si user karyawan. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Ada pilihan 2 LOB di sana, kemudian ada username, password. Untuk username adalah admin 123. Kita pilih coba Premiere. Masuk. Ini juga kita untuk karyawan berarti ya, Aji 123. Premiere. Oke. Oke, sudah masuk. Tampilannya akan seperti ini. Pada dashboard utama akan menampilkan 2 grafik, yaitu expired cepat dan expired lambat, yang nantinya bisa menampilkan produk-produk expired cepat tuh apa aja sih, kayak Simple Pandan, Simple Syrup, kemudian roti-rotian, bakery kita tuh itu maksudnya di expired cepat. Kemudian expired lambat kita juga semua udah tahu ya, kayak misalnya Monin Leci, sirup brown sugar, dan sebagainya. Untuk membuat listnya, kita buat aja di sini. Nama produk misal sirup pandan, Simple Pandan deh. Expirednya besok. Kuantitinya 1 botol lagi. Oke, 1 botol. Masuknya ke expired cepat. Oke, kita tambah. Akan otomatis muncul. Kemudian kita buat lagi, misal buat yang expired lambat lah ya. Monin. Misal Monin Leci. Pilih misal kebetulan bentar. 2 bulan lagi deh. 15. Kuantitinya 6 botol. Masuk ke expired lambat, kita tambah. Oke, di dashboard nanti akan update seperti ini. Yang kritikal adalah si sirup pandan, yaitu expirednya 1 hari lagi. Yang Monin Leci 61 hari ya lagi. Seperti itu. Apabila nanti web ini sudah terpasang, PR-nya adalah memang sangat banyak, yaitu menginput semua produk-produk yang ada di outlet seperti itu. Tapi apabila sudah diinput, akan sangat membantu menurut saya untuk memonitoring produk-produk yang sekiranya slow moving nih, expirednya, penjualannya slow moving gitu. Jadi kita bisa pantau di sini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian fitur selanjutnya tugas dan laporan nih. Menjawab yang tadi ya, Bu Tari bikin checklist harian buat si karyawan nih. Checklist harian hanya bisa ditambah oleh user manager. Misal, tolong bersihkan gudang atas. Apabila berlaku setiap hari, ini bisa dikosongkan saja. Mungkin apabila bentuknya harian, kita bisa pilih tanggalnya. Kita klik simpan. Oke.
tugasnya akan otomatis bertambah. Seperti itu. Adapun juga fitur pengingat, mungkin kita checklist harian dulu aja ya. Checklist harian, kita masuk ke usernya si karyawan. Pada checklist harian, di usernya si karyawan akan muncul seperti ini. Karyawan tinggal ngeklik, oh tugasnya ini, oke. Baik Bu, sudah saya bersihkan. Oke, kita bisa tandai selesai. Nanti akan menampilkan juga seperti ini, bahwa tugasnya selesai seperti itu. Di sini kita harus refresh dulu, memang perlu menjadi catatan ya Bapak Ibu, karena ini webnya basicnya di cloudnya Google, kita kan otomatis tidak punya server fisiknya gitu. Jadi keterlambatan refresh data 1-2 detik itu sangat wajar. Klaim Google sih seperti itu. Paling maksimal mentok 3 detik file akan merefresh. Seperti itu. Oke, sudah ya. Untuk checklist harian kurang lebih seperti itu. Ini apabila yang bisa ngeditnya user manager aja gitu. Jadi kalau mau diulang lagi, tinggal di update lagi aja, hapus kemudian nanti tambahin lagi seperti itu. Kemudian mengingat, fitur pengingat ini hanya bisa diisi oleh si user karyawan. Misal gunanya untuk apa sih? Untuk misal gini, misal deh manajernya libur atau supervisornya juga lagi nggak ada gitu. Klik aja misal di sini lampu popcorn. Masuknya ke operasional, alat operasional. Urgent. Lampu mesin popcornnya mati, Bu. Kirim laporan. Sudah. Nanti di user manager akan muncul datanya. Laporan apa nih yang ditemukan oleh si karyawan di lapangan. Oh, ada lampu mesin yang popcorn. Oke, kita tandai selesai aja. Kita bikin PR-nya deh. Selesai. Dah. Dia akan otomatis nge-resolve statusnya. Seperti itu. Di sini tinggal refresh juga sih. Kan agak lama ya. Itu dia. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke rekap ICS. Oke, di sini sebetulnya gampang-gampang susah, tapi saya yakin ini gampang sih. Kita pilih dulu LOD-nya Premiere, karena saya akan menggunakan contoh Premiere. Kita coba contohkan Premiere, kita klik Premiere juga. Ada file yang dari quantity activity quantity, sorry. Di sini kita bisa select semua. Oke, kita select semua, kita copy. Mana tadi? Kita masukkan ke sini. Pastekan. Paste. Kita proses dan update list. Oke, kita tunggu. Ya, tidak ada notifikasi. Jadi seperti ini sistemnya. Di user karyawan, pada menu stok opnam, akan muncul kategori dari masing-masing produk yang harus di stok. Misal barista, kitchen, kemudian waiters. Begitupun di cafe juga sama. Di sini namanya bar, komis, sama kasir. Seperti itu. Nah, barusan kan kita sudah memasukkan data yang dari activity quantity. Ternyata bulan depan ketika kita tarik data quantity activity, oh produknya kok beda sama yang bulan sekarang gitu kan, misal ya. Misal. Ini dia.
saya udah menyiapkan produk yang berbeda, list produk yang berbeda. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Oh sorry, kita pilih lobbynya dulu. Oke, pilih LOB, sudah, kita paste, proses dan update list. Oke, jika ada produk yang ternyata baru, maka sistem akan otomatis mendeteksi dan memberikan notifikasi kepada kita untuk mengisi list produk baru tersebut. Apa sih produk barunya? Misal nih, oh ini produk-produknya Whiters ternyata yang baru. Kita tinggal isi kategorinya saja. Tinggal isi kategorinya, lalu simpan semua. Oke, sudah. List akan otomatis update dengan yang tadi kita pastekan seperti itu. Dan kemudian di menunya stok opnam karyawan juga akan otomatis bertambah produknya. Kita buat contoh, misal produk barista 10 deh, 10. Ini 10. 10, 10, aduh 10, 10, simpen deh. Udah, kita simpan segitu dulu aja ya. Lanjut lagi ke produknya si si kitchen, coba. Produk si kitchen. Kitchen ini 20 deh. 20. 20. 20 dah. Kelamaan nanti. Oke, paling bawah. Simpan. Kita lanjut lagi ke yang waiters deh, sekali lagi. Waiters sedikit listnya. 30. 30, 30, 30. Simpan. Oke, selesai. Kita masuk ke user manager. Kita lihat nih. Ada nggak nih datanya nih? Oh, ternyata udah ada datanya. Seperti itu. Ini yang di stok oleh si barista. Kemudian ada juga nih yang di stok oleh si waiters. Ada juga yang di stok oleh si kitchen. Seperti itu. Oke. Jadi nanti yang di stok oleh si user karyawan itu tidak akan mengganggu list yang sudah ada. Seperti itu. Untuk integrasi ke si sistem ICS, kita tinggal copy table-nya aja. Copy table, kita masuk ke ICS. Kemudian di sini tinggal kita pastekan. Sudah. Otomatis akan terisi sesuai dengan list ICS terbaru ataupun list laporan activity quantity yang baru. Seperti itu. Saya rasa itu cukup memudahkan ya. Jadi kita tinggal copy paste. Seperti itu aja. Namun karena ini saya buatnya pakai datanya JCM, jadi mungkin nanti pas web ini diterapkan di outlet Bapak Ibu sekalian akan ada penyesuaian dalam arti Bapak Ibu sekalian tinggal ngepaste aja nih semua list produknya di sini, nanti akan banyak muncul, pasti akan banyak karena satu outlet dan outlet yang lainnya berbeda list produknya seperti itu. Mungkin akan sedikit effort di awal, tapi setelah itu saya yakin akan memudahkan. Jika sudah stok opnam misal, kita reset aja datanya. Reset data. Udah kategorinya, produk dan kategorinya akan otomatis kesimpan juga. Gitu.
gitu. Jadi bulan depannya kita hanya tinggal ngepaste lagi si list produk yang ada di laporan activity quantity ke sini. Seperti itu. Cukup mudah. Untuk user access, yang punya menu ini hanya si usernya manager tentunya. Kita bisa tambahkan di sini misal nama Ucup deh. Ucup. Si Ucup nih 123 aja. Nama lengkap Yusuf. Yusuf tapi pengennya Ucup gitu ya. Soalnya karyawan. Tinggal kita submit. Maka nanti akan otomatis terisi listnya si Yusuf. Kemudian coba kita masuk pakai link akunnya si Yusuf nih. Ucup 123. Ucup 123. Tadi kan kita daftarin di Premier ya. Coba deh kita di cafe deh. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Soalnya tadi kita daftarinnya di Premier. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Saya harap sistem web ini bisa membantu bagaimana kita bisa merubah alur stokan bulanan di Outlet agar lebih mudah, agar lebih efisien waktu gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.